Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Bin. Kali ini saya ada di stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan di perjalanan kali ini saya akan naik kereta yang bisa dibilang panjang lagi, naik kereta api Gumarang. Seperti apa perjalanannya? Simak terus video dari Mas Bin ya. Lanjut. Seperti biasanya, saat Mas Bin tiba lebih awal di stasiun, Mas Bin menyempatkan diri untuk mencetak boarding pass di counter check-in yang telah disediakan. Meskipun sebenarnya boarding pass juga bisa dicetak secara elektronik melalui aplikasi KAI Akses dengan memanfaatkan fitur e-boarding. Kereta api Gumarang yang akan Mas Bin naiki akan diberangkatkan dari jalur 3, sehingga untuk menuju jalur 3 kita perlu melewati terowongan terlebih dahulu. Nah, sebelum boarding, pastikan kalian sudah mempersiapkan syarat-syarat perjalanan yang diperlukan ya. Dalam satu rangkaiannya, kereta api Gumarang terdiri dari 16 kereta, yang mana 16 kereta itu tersusun atas satu kereta pembangkit tepat di belakang lokomotif, kemudian 5 kereta eksekutif di belakang kereta pembangkit, kemudian disusul oleh kereta makan tepat di belakang kelas eksekutif, dan 9 kereta bisnis tepat setelah kereta makan. Nah, pada perjalanan kali ini Mas Bin duduk di kereta bisnis 9 atau kereta paling belakang dalam satu rangkaian ini. Jadi kurang lebih seperti ini interiornya kereta api Gumarang di kelas bisnis. Karena memang kali ini Mas Bin perjalanannya naik kelas bisnis, jadi lebih fokus untuk review di kelas bisnisnya ya. Yang pertama jelas ini ada pendingin udara ya, pendingin udara. AC-nya itu model AC split atau seperti yang di rumah-rumah. Kemudian untuk konfigurasi kursinya itu 2 kiri 2 kanan, dimana kursinya itu bisa dibalik arah kayak gitu, jadi bisa di model searah, bisa di model ke sana semua. Kemudian ada rak bagasi modelnya seperti ini, tralis. Kemudian ada ini pengeras suara. Nah, sekarang kita lihat dulu ke masing-masing kursinya. Contohnya di sini aja. Oke, jadi ini kursinya, saya ambil contoh nomor 14A 14B. Nah, yang pertama ada alat pemecah kaca. Kemudian untuk kursinya ini cuman bisa dibalik arah, tapi tidak bisa diatur sandarannya. Jadi udah paten seperti ini. Nah, kemudian ada meja seperti ini. Meja, ada colokan listrik, ada gantungan, dan dikasih karasek juga. Nah, kelebihannya kelas bisnis itu dari sisi legroomnya. Dari sisi legroomnya itu cukup luas banget, jadi lumayan bisa selonjoran. Kalau saya ubah ke wide lensa, nah kurang lebih begini. Ini mantap banget, jadi lumayan lah gitu, mantap ya. Oke, untuk masalah toilet di kereta kelas bisnis ini, itu di kedua sisi kereta itu ada ya toiletnya. Dan memang untuk desain kereta lawas itu modelnya memang seperti ini. Jadi ada beberapa kereta yang baru ya, mulai angkatan 2016 sampai 2017 itu memang desain toiletnya itu ada di dua sisi, kecuali sama Argo Anggrek yang angkatan gendut dulu. Nah, cuman kalau untuk kereta lawas ada dua sisi. Yang pertama sisi sini, yang kedua sisi situ. Nah, kita review salah satu aja, kurang lebih sama mungkin ya. Nah, kalau kita lihat toiletnya, nah, ini toilet di bisnis 9 kereta api Gumarang, dan kurang lebih ini desainnya mantep banget sih menurut saya. Kita review dulu. Yang pertama di sini ada pengarum ruangan, kemudian ada exhaust player kalau saya bilang, penyedot udara. Kemudian di sini ada sabun, kemudian ada
keran, ada wastafel juga, kemudian ada penyemprot. Terus juga ada tempat sampah, ada handrailnya juga, ada tisu, kemudian di sini ada gantungan. Ini desainnya bagus banget nih, jadi ada kayak ornamen-ornamen gitu, mantap. Ya, oke. Kali ini saya sudah berada di samping kereta api Gumarang yang akan mengantarkan Mas Bin menuju ke tujuan akhirnya, yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi. Di perjalanan kali ini saya akan duduk di kereta bisnis 9, di mana kereta bisnis 9 ini paling belakang, karena di belakang kereta bisnis 9 udah nggak ada kereta lagi, jadi kita bisa back ride. Nah, for your information, untuk perjalanan naik kereta api Gumarang ini saya mendapatkan harga tiket di harga Rp230.000. Jadi untuk keberangkatan hari ini tuh ada dua varian tarif untuk kelas bisnisnya, yaitu harga Rp230.000 dan Rp240.000. Nah, untuk kelas eksekutifnya harganya berapa ya? Bisa kalian cek sendiri lah ya. Nah, kereta api Gumarang ini merupakan kereta api komersial dengan rangkaian panjang yang terdiri dari dua kelas layanan. Yang pertama adalah layanan kelas eksekutif, di mana dalam satu rangkaian ini kereta api Gumarang membawa 5 kereta eksekutif dan 9 kereta bisnis. Nah, 9 kereta bisnisnya ini di bagian belakang ya, dan kelas bisnisnya di bisnis 9 merupakan kereta yang saya naiki pada perjalanan kali ini. Tadi ini juga saya sudah melihat lokomotif dinasnya, yaitu CC 206-1357 kalau nggak salah, di kereta Purwokerto, dan saya sudah melihat kereta makannya. Ini kereta makannya itu mantep banget ya. Ini kereta makannya itu kereta makan angkatan 98, dan ini kayaknya dulu pernah dipakai Argo Wilis. Dan dalamnya tuh begitu saya lihat interiornya tuh mantep banget. Jadi kesan mewahnya tuh masih kerasa, tapi ya walaupun desain lama ya lumayan bagus gitu. Dan ini nanti perjalanannya kurang lebih sekitar 10 jam lebih, dan nanti sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi itu kurang lebih pada pukul 2:35. Wow, hampir udah lewat tengah malam sih. Oke, seperti apa perjalanannya naik kereta api Gumarang? Simak terus video Mas Bin. Lanjut. Tepat pada pukul 15:50, kereta api Gumarang diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Bismillahirrahmanirrahim. Mancarli.
I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Kereta api Gumarang nomor perjalanan KA128 baru saja meninggalkan stasiun Bekasi. Untuk di kereta Gumarang bisnis 9 ini dikit banget orangnya, kayaknya cuma 3 orang aja deh tadi, termasuk saya tuh. Nah, ini tadi sempat saya rasain beberapa saat selepas meninggalkan stasiun Pasar Senen. Itu suspensinya itu udah kerasa gitu loh, jot-jotannya itu mental gitu. Memang ciri khas kelas bisnis ya. Ya walaupun memang tidak bisa dibuat lari kenceng seperti kelas kereta-kereta kelas stainless steel, maksud saya armada stainless steel, tapi ini terhitungnya aman banget gitu ya, bener-bener nostalgia ya. Saya aja dulu naik bisnis itu terakhir di kereta api Ranggajati itu dari Jember ke Surabaya dulu, itu lama banget, November tahun 2019 kayaknya ya. Bisa dibilang obat kangen lah naik kelas bisnis. Sayangnya ini cuma ada di beberapa kereta aja yang ada kelas bisnisnya, kayak Batu Raden, Ciremai, Gumarang ini, Ranggajati, terus apalagi ya, kayaknya cuma itu doang deh. Ya oke lah, mumpung masih ada, dinikmati aja dulu perjalanan naik kereta kelas bisnisnya. Lanjut. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. Melintas langsung stasiun Cikarang, di mana stasiun ini merupakan stasiun ujung timur dari layanan KRL Jabodetabek. Dan selepas ini kita tidak akan melihat penampakan listrik aliran atas lagi deh. Dan selepas itu kereta api Gumarang berpapasan dengan kereta api Bangunkarta, yang mana di dalamnya itu ada Kang Adi Jasa yang lagi joret naik kereta api Bangunkarta. Saat ini kereta api Gumarang tengah melintas di stasiun Cikampek, di mana stasiun ini merupakan stasiun batas paling timur dari layanan daerah operasi 1 Jakarta. Dan selepas stasiun ini ada percabangan, di mana satu jalur menuju ke arah Cirebon, Semarang sampai dengan Surabaya, dan satu jalur lagi menuju ke arah Bandung, Tasikmalaya sampai dengan Kroya. Berhubung saya sudah lapar dan letak kereta makan cukup jauh, kita bisa memesan makanan melalui aplikasi KAI Akses dengan memilih menu Rail Food. Nah, berhubung saat itu masih menggunakan aplikasi yang belum terupdate, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama kita memilih menu makanan di menu utama, kemudian memasukkan kode booking, selanjutnya memilih makanan, lalu yang terakhir adalah memilih metode pembayaran dengan dompet digital. Dan selepas itu kita menunggu makanannya jadi deh. Nah, pada aplikasi KAI Akses yang versi terbaru, pada saat kita memilih menu makanan di menu Rail Food, kita tidak perlu menginput kode booking lagi. Namun kita hanya tinggal memilih daftar kereta api yang kita naiki dan langsung memilih menu makanan yang tersedia. Nah, setelah kita memilih menu makanan, kita disediakan dua metode pembayaran saja, yaitu dengan direct debit di aplikasi Link Aja dan menggunakan metode QRIS. Untuk metode QRIS ini kita harus perlu men-screenshot dulu QR pembayarannya,
lalu kemudian kita upload di aplikasi dompet digital untuk menyelesaikan proses pembayarannya. Ya, oke. Tadi kita sudah melewati stasiun Tanjung Rasa. Jadi kebetulan tadi selepas Tanjung Rasa, ini Mas Bin dikasih masker sama tisu basah. Ya biasalah kalau kita naik kereta api jarak jauh kita dapat meal ticket. Sekalian saya beli ini. Ya, saya beli cappuccino. Kalau nggak salah harganya 11.000. Ya kalau cappuccino harganya 11.000. Dan ya ini sama satu lagi Mas Bin itu sekalian pre-order bakso. Dan ya waktunya makan sore sih, hanya emang dari tadi siang masih belum makan. Udah lama nggak makan bakso di kereta. Oke, lanjut. Nah, ini adalah penampakan dari baksonya, yaitu bakso enak di kereta api. Harganya itu 25.000. Dan ayo kita unboxing dulu, kita buka. Jadi yang pertama tentunya ada alat makan, kemudian ini ada kecap, ada sambal sama saus. Nah, kalau kita lihat isinya, ini ada mie, ada 3 bakso, sama 1 tahu. Mantep. Yuk. Lebih 8 menit kereta api Kumarang nomor 128 telah tiba di stasiun Jatibarang. Ini adalah pemberhentian ya. Pemberhentian pertama setelah diberangkatkan tadi dari stasiun Pasar Senen. Oh, udah gelap. Oke, lanjut. Nah, ini kereta api Kumarang untuk bisnis 9 itu nggak dapat peron. Dapatnya itu pintu yang sana itu pun bisnis 8. Bisnis 8 yang sebelah sini nggak dapat. Jadi agak maju dikit. Ya kayaknya mau diberangkatkan lagi.
Pukul 18:46 kereta api Gumarang KA128 tiba di stasiun Cirebon. Ya, bisa dilihat di sini bisnis 9 nggak kebagian peron. Di situ ada lokomotif sisi 206, nggak tahu lokomotif apa. Kayaknya kereta Argo Muria mungkin. Oke, kita lihat dulu yang ada di Cirebon yuk. BTW ini kan markasnya Mas Dimas. Hai Mas Dim, izin lewat dulu ya. Di perjalanan kali ini, karena saya bener-bener ketagihan banget sama empal gentong Budharma ini, akhirnya saya pesen lagi pre-order di aplikasi KAI Akses. Dan ini empal gentong Budharma ya, yang sudah saya beli waktu saat naik kereta api Tegal Express kemarin dari Jakarta ke Tegal. Dan oke, nggak apa-apa, kita review lagi aja ya. Jadi ada 2 kotak di sini. Ini isinya empal gentongnya, kemudian ini isinya nasinya, gitu. Lah, kita lihat dulu isinya. Yang pertama jelas ada peralatan makan, yang udah 1 paket ya. Kalau kemarin di Tegal Express meskipun udah ada paketnya, tapi tetap dikasih lagi. Kemudian ada ini kuah empal gentongnya. Kemudian ini ya isinya daging sih. Daging ya isinya lah pokoknya ya. Habis itu ada bawang goreng, terus ini daun bawang hijau-hijaunya ini. Habis itu, nah ini adalah bubuk cabai guys. Jadi kemarin kan saya sempat bingung ya ini apa, tapi ternyata ini bubuk cabai yang fungsinya sebagai pengganti sambal itu. Dan tentunya ada nasinya segini ukurannya. Ya kalau saya sih sebenarnya porsinya agak kurang dikit sih, tapi it's okay lah, lumayan. Oke, inilah isi dari empal gentong Budharma. Ini recommended banget, enak asli, makanya saya beli lagi. Yuk, selamat makan. Berhubung empal gentong ini merupakan makanan yang berkuah dan mengingat kondisi kereta ini yang suka bergoyang-goyang, maka kita pada saat menuangkan kuahnya ini harus benar berhati-hati. Ini beneran waktu itu pada saat keretanya goyang-goyang itu agak was-was banget deh, takut kuahnya tumpah. Jadi harus bener-bener hati-hati banget.
Dan hal yang perlu diperhatikan lagi pada saat kita makan empal gentong di kereta, itu lebih baik kita nuangkan dagingnya dulu baru kuahnya. Karena ya seperti yang kalian lihat sendiri, kalau kita nuangkan kuahnya dulu baru dagingnya, jadinya kerepotan deh kayak yang saya lakukan ini. Dagingnya banyak, terus juga kuahnya ke dagingnya itu meresep banget. Dagingnya empuk, nggak alot. Terus apalagi ya, mantep lah pokoknya, susah diungkapin pakai kata-kata. Asli enak banget. Makan di kereta tuh gini, harus hati-hati banget, karena kalau kena goyangan, bisa tumpah nih. Makan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Tegal. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Pukul 19:48 menit kereta api Kumarang tiba di stasiun Tegal. Dan di sini masuk jalur 3. Jalur 3 nggak kebagian peron. Padahal jalur 1 kosong, kenapa nggak dimasukin jalur 1 aja ya, biar lebih mempermudah gitu. Ya mungkin ada pertimbangan lain kali ya. Ya semoga kedepannya ini peronnya bisa diperpanjang di stasiun Tegal. Mengingat kereta yang lewat sini tuh banyak yang rangkaian panjang. Ya biar mempermudah sih. Oke, lanjut. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tomat, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa. Ya, oke. Sekitar pukul 20:20 menit kereta api Kumarang tiba di stasiun Pemalang. Dan suasana sekarang udah hujan. Itu terlihat percikan airnya. Ya walaupun udah ada peron panjang, ada kanopi, tapi tetap ya kehujanan dikit sih walaupun ada percikan.
Ya, kayaknya di sini bakal ada persusulan gaib karena sebenarnya jadwalnya di sini kereta api Gumarang itu disusul oleh kereta api Argo Sindoro dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Tapi berhubung Argo Sindoronya nggak jalan, jadinya ya susul gaib deh. Oke, kita lanjutkan perjalanannya yuk. Lanjut. Berhubung perjalanan kereta api Gumarang ini merupakan perjalanan malam hari, jadinya ya Mas Bin cuma bisa nampilin lewat peta deh. Pada dasarnya kalau kita selepas stasiun Pekalongan, kalau perjalanannya siang hari itu kita bisa menikmati view dari pantai utara Pulau Jawa, yaitu petak sekitar antara stasiun Kuripan dan stasiun Pelabuhan. Sebenarnya pemandangannya indah banget, tapi berhubung ini perjalanannya malam hari, jadi ya tidak ada yang bisa dilihat deh. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Ya, oke. Waktu mencatatkan pada pukul 22:20 kereta api Gumarang saat ini telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Nah, tadi diinformasikan oleh pihak stasiun kereta api Gumarang akan diberangkatkan kembali pada pukul 22:31. Ya cukup lama juga ya, 11 menit. Yang turun pun tadi tidak begitu banyak, yang naik juga nggak banyak juga. Dan suasana stasiun Semarang Tawang saat ini bisa dibilang lebih sepi sih. Ya oke. Masih ada beberapa stasiun lagi, kurang lebih selama 4 jam perjalanan ke depan untuk sampai ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Udah ngantuk aslinya. Oke, lanjut. Sesaat lagi, kereta api Gumarang akan tiba di stasiun Brombo dan akan mengakhiri perjalanan di stasiun Brombo. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Ya oke. Waktu menunjukkan pukul 23:18.
kereta api Kumarang tiba di stasiun Rombo. Atau di sini berhenti berapa menit, tapi aduh, mata udah lengket banget. Yang turun pun juga bisa dibilang nggak ada orang sih. Oke, lanjut. Tidak jauh dari stasiun Ngerombo terdapat stasiun Kamringan yang merupakan stasiun percabangan, di mana terdapat percabangan yang satu jalur menuju arah Ngerombo dan satu lagi menuju arah Solo melalui Kamringan. Itu kalau dari arah Surabaya ya. Karena bisa dibilang saya cukup bosan berada di kereta terus-menerus dan bisa dibilang keretanya sepi, saya mencoba iseng-iseng aja untuk menuju kereta makan dan hanya untuk membeli segelas cappuccino yang harganya cuma 11.000. Dan saat itu bisa dibilang waktu tempuhnya bisa sekitar 4-5 menit dari kereta bisnis 9 menuju ke kereta makan. Lumayan melelahkan juga ya, dan ini seru juga sih di malam hari kayak begini. Sesaat lagi, kereta api Kumarang akan tiba di stasiun Cepu. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cepu, kami persilakan untuk Ya, mempersiapkan. pukul 00:25 kereta api Kumarang K128 telah tiba di stasiun Cepu. Dan ini adalah batas akhir dari daerah operasi 4 Semarang, dan stasiun Cepu merupakan stasiun ujung timur. Bentar lagi kita akan masuk ke daerah operasi 8 Surabaya. Ya, kurang lebih sekitar 1 jam 45 menit ke depan kita bakal sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi. Masih jauh sih sebenarnya. Oke, lanjut. Suasana di sekitar stasiun Cepu. Jadi ini ada depo lokomotif Cepu, dan biasanya di sini ada nyimpan rangkaian kereta api Blora Jaya. Tapi sekarang Blora Jayanya nggak jalan dulu, nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin karena pandemi. Nah, untuk peron di stasiun Cepu ini udah cukup panjang untuk ngakomodir kereta rangkaian banyak seperti Kumarang, Kertajaya, kemudian Maharani. Itu udah cukup mumpuni. Jadi buat yang naik turun di Cepu ini bisa dengan mudah untuk naik turun kereta. Oke, ini suasana stasiun Cepu masih sepi banget. Dan tadi pihak stasiun mengabarkan kalau kereta api Kumarang di sini berhenti kurang lebih selama 10 menit dan diberangkatkan pukul 00:36 kalau nggak salah.
Ya, sekarang pukul 1:09. Kereta api Kumarang telah tiba di stasiun Bojonegoro. Dan ya, nggak kebagian peron nih. Nggak kebagian peron lagi, 2 kereta bahkan nggak kebagian peron. Padahal hitungannya stasiun besar loh. Padahal peronnya sebenarnya udah panjang dan cukup untuk ngakomodir. Tapi nggak tahu kenapa tetap nggak kebagian peron. Oke, tinggal 2 stasiun lagi kita bakal sampai ke stasiun tujuan akhir, stasiun Surabaya Pasar Turi. Udah ngantuk, berusaha tidur tapi nggak bisa tidur. Oke, lanjut. Ya, oke. Baru saja waktu menunjukkan pukul 2:10 kereta api Kumarang KA128 baru saja meninggalkan stasiun Lamongan, stasiun pemberhentian terakhir sebelum tiba di tujuan akhirnya, yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, untuk perjalanan kali ini sebenarnya untuk reviewnya enak sih, terus juga sarananya lumayan nyaman untuk kelas bisnisnya, dan ini memang benar-benar langka dan satu-satunya kayaknya di jalur ini, jalur Jakarta Surabaya yang melayani kelas bisnis. Terus juga memang sih saya memang sengaja milih bisnis kelas ya, kereta bisnis 9 ya, walaupun jauh tapi emang cari yang sepi, dan enaknya di sini tuh AC-nya adem, jadi dinginnya tuh lebih kerasa gitu. Suspensinya enak, kemudian suasana perjalanannya pun juga cukup syahdu banget tadi. Dari sore hari kemudian menikmati senja, akhirnya hingga perjalanan malam. Terus juga ya, walaupun nanti sampai di Surabayanya ke pintu keluarnya itu lumayan jauh, tapi it's okay lah. Jadi ya setidaknya masih ada dokumentasi gitu naik kereta kelas bisnis di Kumarang kali ini. Ya itu aja sih reviewnya. Dan kulinernya lumayan enak, mulai dari baksonya sama kepal gentongnya. Kepal gentongnya nagih. Oke, sekian dulu perjalanan Mas Bin naik kereta api Kumarang KA128 di kelas bisnisnya dari Jakarta Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi. Dan don't forget to like, share, comment, dan subscribe-nya. And see you on the next trip report video dari Mas Bin. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.